Hai Sobat Milenial semua, hari ini ketemu lagi dengan saya Muhammad Sipriadin Parake yang juga anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kebetulan juga hari ini saya masih dipercaya oleh teman-teman dari kru Millennial Spirit Channel yang masih memberikan kepercayaan buat saya Om untuk menjadi host dengan penyampaian yang mungkin mereka rasa dapat memberi kesan milenial untuk anak-anak muda. Dan hari ini juga saya ditemani oleh seorang atau figur terbaik dari Kabupaten Ende yang juga senior terbaik dan juga bapak yang menjadi panutan buat saya dan mungkin seluruh anak-anak muda yang ada di Kabupaten Ende, yang cukup memberikan suatu apresiasi terhadap kita bahwa ada seorang putra terbaik dari Kabupaten Ende yang malang melintang di dunia birokrasi dan terbaiklah menurut saya yang menjabat di posisi-posisi strategis selama berkarir sebagai seorang ASN ya Om ya. Dan juga punya nilai atau punya hasil yang baik terhadap bidang-bidang yang sering dipimpin oleh beliau. Nah, saya juga akan menyampaikan bahwa hari ini sebelum kita mulai nanti akan ada giveaway juga seperti biasanya. Dan giveaway nanti ada pertanyaan singkat di akhir sesi perbincangan atau bincang-bincang saya dengan Bapak yang akan saya sebutkan ini namanya. Dan juga pertanyaannya nanti dari beliau sendiri yang akan menyampaikan untuk kita. Jadi saya akan sebutkan saja figur terbaik ini yang jadi panutan kita semua, Bapak Om Janain Nangara. Om ya, panggil Pak Dokter atau panggil Om ya, Pak Dokter, Bapak Dokter Domi M. Mere. Jadi hari ini mungkin bincang-bincang kita mungkin akan seperti kemarin dan juga mungkin ada beberapa poin yang saya ingin menggali lebih dalam dari Pak Dokter, Pak Dokter ya, Om atau Pak Dokter, jadi grogi nih, bisa Om juga, bisa Bapak Dokter juga. Jadi harapan saya mungkin ada warna dan juga ada masukan-masukan terbaik buat anak-anak milenial untuk bisa menjadi atau mengikuti minimal apa yang menjadi pencapaian yang bisa beliau berikan untuk kita. Jadi hari ini kita bersama Bapak Dokter Domingus M. Mere. Jadi saya tidak sebut lagi, sudah tidak sebut gelar karena terlalu panjang, karena sudah banyak gelar-gelar yang ada di beliau. Nah, jadi langsung saja mungkin Om, ini untuk sesi pertanyaan pertama mungkin saya ingin Om menjelaskan sedikit Om. Kira-kira Pak Dokter ini siapa sebenarnya? Pak Dokter ini jelaskan dari hidupnya, keseharian Pak Dokter ini siapa, dan juga tentang perjalanan karir Pak Dokter, mulai dari pertama sampai merintis sampai bisa menjabat di posisi penting untuk posisi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu yang bisa mungkin saya sampaikan pertama, jadi mungkin saya akan berikan kesempatan untuk Om bisa menyampaikan biar kami anak-anak muda bisa tahu siapa sih Pak Dokter Domingus M. Mere. Baik, terima kasih Pak Yadin, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat. Saya bangga ya. Sebagai putra Ende, saya bangga ya untuk para generasi Pak Yadin, ada Dokter Christian, catatan dari Ende serta yang lain-lain tentu. Saya harus menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Om. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan selama ini, tentu kalau kita tidak kenal tentu tidak sayang ya. Saya Domingus Minggu Mere, putra Roworeke ya, Ende Timur ya. Bapak saya orang Ende, mama saya orang Lio ya, mama saya orang Wolotopo ya, Lio Selatan. Siap, berarti sama dengan saya Om, sama berarti. Jadi bersaudara 11 orang, kebetulan saya nomor 11 ya. Bapak saya guru SD, berpindah-pindah tempat ya, dari Ende, Nangapanda ya, Wolotopo, di Wologai, di Putuga, di mana-mana, sehingga saudara-saudara saya, abang-abang saya, kakak-kakak saya itu mereka
punya pengalaman kecil itu berpindah-pindah tempat. Tetapi saya memang karena lahir di Ende dan bapak saya pensiun di Ende. Dalam pendidikan saya kira memang orang tua karena sebagai seorang guru SD memang berpikir pendidikan itu penting ya, untuk generasi. Dan sampai terakhir ya menjadi dokter di Universitas Indonesia di Jakarta di Fakultas Kedokteran Gigi, dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang tentu saya kira ini harus di-sharekan kepada generasi muda, bagaimana kita putra daerah ya harus bisa beradaptasi dan bisa bersaing di tempat-tempat yang yang strategis tentunya. Nah, dalam karier memang sebagai ASN, sebagai dokter muda di Bajawa, kemudian di provinsi, dan hampir sebagian besar karier sebagai ASN itu sebagai dokter hanya 3 tahun ya, sebagai dokter, aktif tapi dokter aktif fungsional itu 3 tahun ya. Ya. Setelah itu lebih banyak di manajemen. Jadi salah satu putra NTT yang berkarir hampir lengkap di seluruh institusi kesehatan itu ya saya kira salah satunya juga yang saya alami. Jadi mulai dari puskesmas, rumah sakit kabupaten, dinas kesehatan provinsi, Kanwil, kemudian kepala diklat di Timur dan di Kupang. Kemudian pulang kampung ke Ende jadi kadis cukup lama, sampai kepala Bapeda dan Sekda, dan kembali ke Kupang sebagai direktur rumah sakit provinsi, kadis provinsi, dan terakhir menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Nah, yang terakhir ini ya masuk di bursa calon wakil bupati, tapi itu semua tentu tergantung dukungan dari rakyat Kabupaten Ende. Pengalaman-pengalaman ini saya kira termasuk juga terakhir sebagai tim ahli di Satgas COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan awalnya adalah sebagai sekretaris Satgas dan juga juru bicara Satgas COVID-19 yang lalu. Demikian Pak Yadin, saya kembali. Wah, ini penjelasan panjang dari orang tua sampai ke karir, sampai ya isu-isu terakhir memang sempat beredar sekarang yang namanya Pak Dokter dengan Pak Erik Rede sudah ramai diperbincangkan untuk menjadi salah satu pendamping dari Bapak Bupati Ende, Pak Dr. Andos Haji Jafar Ahmad, untuk melanjutkan sisa pekerjaan sampai di tahun 2023. Tapi kalau wakil 2024 ya Om. 2024. Ya, kalau wakil sampai 2024. Jadi jangan jujur nih Om, jangan stay baca Ende juga nih Om. Ini saya sebenarnya hari ini biasanya pakai baju kaos lebih senang, tapi karena ini seorang birokrat dan punya prestasi yang bagus, jadi saya harus mengimbangi dengan baju kemeja yang harus rapi, dan juga ya dalam artian ya seorang birokrat yang terbaik gitu. Jadi kita harus membuat diri atau ya menyambut dengan hal yang baik bagi saya begitu. Nah, ini sedikit tanya nih Om. Seorang birokrat dan juga punya pengalaman yang begitu panjang dan juga berhasil di berbagai bidang, terutama di kesehatan, seperti yang tadi Om sudah sampaikan ke saya juga dan juga teman-teman milenial semua dengar, bahwa sekarang juga tadi sudah disampaikan isu-isu. Nah, sebenarnya juga Om yang mau saya tanyakan, tapi karena sudah disentil, jadi isu-isu terakhir memang sempat kemarin beberapa partai koalisi memajukan calon, dan sempat ada pertikaian sedikit antara 3 bakal dan 2 dan segala macam, akhirnya bisa memunculkan 2 kandidat untuk maju yang sudah disetujui atau sudah disepakati oleh partai koalisi. Akhirnya namanya Om sendiri dengan Pak Erik Rede untuk disandingkan untuk menjadi bakal wakil calon ya di pemilu tertutup nanti di, kalau tidak salah di November mungkin ya, di November ya, November. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira sampai tercetus nih Om, bisa mau ikut atau bisa mau maju untuk jadi wakil itu bagaimana ini kira-kira?
Iya. Om ceritakan ke saya dulu supaya ini ada tantangan buat anak-anak muda juga bisa ada gambaran. Ya, terima kasih Pak Yadin. Jadi ibarat apa namanya pepatah tua ya, setinggi-tinggi kita terbang ya kembali ke peraduan juga ya. Siap. Setinggi-tinggi kita apa namanya berkarya di tempat lain ya, pada akhirnya ya kita harus kembali kepada tanah leluhur ya, tanah air ya, di ND. Jadi dalam usia yang sudah tidak muda lagi ya, pada tahun 2020 pada saat menanti akhir karya sebagai ASN ya, tiba-tiba kita secara nasional, dunia maupun daerah kita dihadapkan dengan situasi pandemi ya, pandemi. Nah, akhirnya kita harus berpikir keras bagaimana jalan keluarnya dengan sumber daya yang waktu itu semua terbatas ya. Saya kira Pak Yadin tahu kita di provinsi, rumah sakit kita belum siap, tenaga kita belum siap dengan pengalaman yang sangat minim. Nah, untuk itulah kita perlu ada kolaborasi dengan pusat maupun seluruh komponen yang ada. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi ya saya kira ini ada falsafah hidup yang kita dengar dari orang tua ya. Pada akhirnya ya kita harus memikirkan bagaimana kontribusi kita untuk membangun daerah. Ya, memang pada tahun 2001 pada saat pulang ke ND sebagai Kadis Kesehatan sampai tahun 2013 sebagai Sekda di ND, memang sudah banyak kerja-kerja yang dilakukan. Tetapi ya saya kira dalam hidup tentu kita harus memikirkan juga ya, kalau kita sudah seperti ini ya tentu minimal harus ada peran kita untuk membangun daerah sendiri ya, termasuk juga bagaimana mengkaderkan ya. Ya, kita tidak boleh maju sendiri, kita harus maju bersama-sama, termasuk bagaimana menyumbangkan pikiran-pikiran dan kalaupun nanti dipercaya ya, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro orang miskin, pro orang lemah ini yang harus kita prioritaskan, dan ini menjadi bagian dari hidup kan begitu ya. Siap. Karena usia sudah 61 tahun ya. Iya, 61 tahun. Ya, jadi kiraan masih muda padahal penampilan sudah masih oke Om, penampilan masih keren. Saya sama dengan saya. Jadi Pak Yadin ya hanya satu yang ya kita ingin ikut berkontribusi untuk kembali membangun daerah kita ya. Mudah-mudahan ya segala upaya kita bisa lakukan sama-sama kan begitu ya. Tentu berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Pak Marcel Jafar tahun 2019-2024 dengan berbagai kebijakan, strategi dan sampai pada indikator-indikator pencapaian. Jadi saya kira ini menjadi angan-angan atau keinginan yang ingin diwujudkan kalau misalnya dipercaya nanti. Ya, demikian Pak Yadin. Oke, semoga saya dipercaya ini kayak penjelasan yang cukup detail. Tetapi Om, saya sedikit mendengar ada isu-isu menarik sebenarnya dari partai koalisi sendiri. Ya. Kalau saya tidak salah sebenarnya, Om sendiri pernah ditawari hampir semua partai koalisi sudah menawarkan Om untuk jadi posisi menggantikan posisi Pak Dr. Andrus Haji Jafar sebagai wakil. Semua partai bahkan dari Nasdem sudah mengusung waktu itu, PDIP sudah mengusung, semua Bu Golkar sudah mengusung. Tapi waktu itu kenapa tidak ada deal di situ, atau apakah memang Om sengaja untuk mengulur-ngulur? Jangan dulu, saya mau perlu ada yang lawan begitu. Kalau saya sendiri tidak seru gitu. Atau apa ini strateginya Om? Akhirnya ini bermain isu ini, akhirnya tiba-tiba
memutuskan untuk bergabung dengan Golkar dan membiarkan Nasdem untuk berdiri sendiri. Apakah bagaimana ini? Ini isu-isu yang mungkin terdengar di luar. Mungkin saya ingin mendengar lebih jelas atau penyampaian langsung dari Om. Ini isu seperti ini bagaimana nih Om? Kira-kira? Ya, ini pertanyaan yang berat ini. Pertanyaan dari anggota DPR provinsi yang sudah dengar di provinsi sebenarnya. Jadi bukan meninggalkan Nasdem, tidak. Jadi saya kira Pak Yadin, saya harus omong di forum ini pada saat Nasdem belum menjadi partai. Ya, saya salah satu yang diutus dari Kabupaten Ende bersama teman-teman termasuk Pak Erik Rede ya, ke Hotel Sultan untuk mengikuti semacam kongres pertama istilahnya ya, bukan partai tapi masih sebagai organisasi masyarakat ya, masih ormas waktu itu benar dengan setahu saya Pak Surya Paloh saya kira saya masih punya kelengkapan termasuk itu. Jadi itu kemudian yang kedua memang ada tawaran memang waktu itu, tetapi saat yang sama saya mendapatkan surat keputusan dari BKN maupun dari Dirjen Dikti Kemendikbud untuk menjadi dosen. Jadi pada saat secara aturan ASN kepala dinas 60 tahun pensiun, saya mendapat kepercayaan untuk menjadi dosen di Universitas Nusa Cendana saya tahu informasi sehingga diperpanjang masa usia pensiunnya. Nah, dalam perjalanan waktu hari demi hari kok situasinya berubah ya, petanya berubah, kemudian saya ditawarkan ya dari salah satu organisasi sosial politik dari DPP yang mengundang ke sana ya, ke Jakarta ya, dan menawarkan. Nah, saya membaca kebijakan ya, terutama yang berkaitan dengan ini kan koalisi Marcel Jafar. Jadi Golkar menjadi partai yang pertama yang mengajak leader zaman Pak Marcel leader, dan dengan PDIP tentu dengan seluruh partai-partai pendukungnya. Jadi tawaran ini ya saya pikir ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya mungkin ini saatnya untuk mungkin saya harus kembali kan, mungkin seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung ya 2025 juga kan saya juga purna tugas begitu ya. Nah ya apapun itu ya saya kira ya saya harus menjawab kan begitu ya, dengan pertimbangan tertentu kan begitu. Jadi tidak meninggalkan partai yang sudah menawarkan saya ya. Saya sangat menghargai orang tua saya, Bapak Gubernur ya, yang sebelumnya ya saya kira pada saat mengunjungi Ende ya di Panteria ya, beliau pernah menyampaikan itu ya. Dan waktu di Panteria saya juga ada itu, dan saya satu meja dengan Pak Gub, dengan Pak Bupati waktu itu, dan juga Pak Gub juga sudah sempat menyampaikan juga langsung sebenarnya. Makanya saya angkat isu ini buat Om sampaikan ke teman-teman atau masyarakat Kabupaten ini supaya bisa tahu informasi lebih jelas begitu, supaya juga masyarakat memahami sampai dengan masa penugasan saya berakhir di 31 Juli ya, 30 Juli di Lembata. Ya, di rumah Bapak almarhum Bupati Lembata ya. Malam Bapak Gubernur menanyakan, dokter apakah tetap jadi dosen ataukah mau pulang ke Ende ya. Saya waktu itu memang menjawab secara
langsung Bapak Gub saya jadi dosen ya waktu itu. Tapi perjalanan waktu akhirnya juga memang harus saya pertimbangkan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan ya, tidak ada yang ditinggalkan. Karena membangun suatu daerah itu tidak salah satu kekuatan partai tertentu sendiri. Harus kolaborasi. Ya, kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi itulah kita kuat ya. Tentu. Siap, ya, demikian benar, Pak. Ya, benar-benar. Ya. Nah, ini saya sedikit mungkin bertanya lebih dalam ini. Kira-kira persentase sekarang sejauh mana dari semua partai koalisi dan juga mungkin partai oposisi ya, termasuk mungkin partai kami, sejauh mana pergerakan atau mungkin perhitungan dari Om sendiri untuk bisa meraih ya kemenangan. Memang pertarungan pasti ada kalah, kita yakin pasti kita kalah, tetapi kita akan berusaha untuk mencari suatu kemenangan. Kira-kira bagaimana itu persentasenya? Jadi saya tidak bicara sangat optimis, tapi juga tidak sangat pesimis ya. Situasi dan kondisi waktu ke waktu ya berubah ya. Saya kira posisinya ya sekitar 50-50 kayak begitu ya. Saya tidak bisa bilang ini pasti menang atau takdir kembali kepada Tuhan. Semuanya yang di atas yang mengatur. Ya tentu semuanya nanti yang menentukan yang di atas. Kan. Jadi kita hanya berikhtiar kan begitu ya. Dan berusaha tentu. Nah, bagaimanapun ya posisi wakil bupati itu kan menjadi pembantu bupati. Jadi prinsip saya adalah yang ada pada saya saat ini adalah komitmen untuk membantu bupati dengan kapasitas dan integritas yang ada ya. Jadi tidak lebih dari itu. Siap. Terima kasih banyak Om. Ini jawaban yang sangat menyentuh perasaan dan hati saya juga sebagai orang politik. Ya, jadi begini. Om, ini ada lagi satu mungkin ini yang agak tidak terlalu berat. Saya mau tanya Om tentang perspektif Om tentang ND ke depannya harus seperti apa. Karena mungkin kita tahu persis isu yang berkembang di Kabupaten ND tentunya, dan juga mungkin halayak yang sudah sering perbincangkan di mana saja, acara apa siapa sih akan sering dibicarakan bahwa yang akan menang di wakil bupati mendampingi Pak Jafar mungkin punya potensi kuat untuk menjadi bupati di tahun pemilu 2024. Nah, otomatis kan berarti ini menjadi pemimpin kita semua termasuk anak-anak milenial ya. Jadi kira-kira kita mau dengar kira-kira perspektif Om tentang ND ke depan seperti apa? ND dalam perspektif pandangan Om itu mau buat seperti apa sih Kabupaten ND? Nah, jadi mungkin Om bisa cerita lah apa yang kira-kira yang bisa diimpikan oleh seorang Pak Dokter terhadap Kabupaten ND secara perspektifnya Om sendiri. Begitu. Ini pertanyaan yang ini sekali, yang sangat ilmiah Pak Yadin. Siap. Jadi ND ke depan adalah mimpi kita dari sekarang ke depan. Siap. Ya, itu berarti sasaran kita adalah generasi muda, kemudian anak usia sekolah sampai 18 tahun. Siap. Dan balita tentunya. Dan balita. Karena apapun yang kita buat saat ini, ya mereka lah nanti yang akan meneruskan, melakukan estafet kepemimpinan, estafet segala macam nanti kebijakan. Oleh karena itu, program-program dan kebijakan-kebijakan ya harus menyentuh langsung ke keberadaan mereka. Ya, itu berarti seluruh indikator indeks pembangunan manusia ya harus diperhatikan dengan sasaran utama adalah ke sana. Jadi mulai dari pendidikan, kesehatan dan indikator ekonomi, pertumbuhan dan lain-lain ini menjadi hal yang utama yang kita lihat. Nah, apa yang harus kita perhatikan sampai dengan anak usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Generasi kita yang tidak boleh stunting. Ya. Karena kalau tidak nanti ke depannya menjadi sulit karena kita akan melahirkan anak-anak yang tidak bagus. Nah, oleh karena itu program-program fokus program itu harus diarahkan ke sana.
tentu tidak lupa infrastruktur yang menunjang perbaikan sarana prasarana, kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, pendidikan menjadi sangat penting, ya. Pendidikan yang penting, sangat penting, ya, terutama kebijakan pusat, ya, yang dilakukan oleh Mas Menteri ini, Merdeka Belajar dan lain-lain, ini yang harus kita sambut dengan benar-benar baik, ya, harus bisa kita terjemahkan. Pendidikan yang berkaitan dengan untuk generasi muda kita, ya, sekolah-sekolah SMK. Ya harus kita support dengan baik. Karena kita juga butuh anak usia muda yang bisa siap langsung kerja, siap langsung kerja. Ya. Betul. Ada yang memang nanti akan menjadi sarjana, dosen dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kata kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh pemikir-pemikir dari universitas. Ya. Sinergi gitu. Harus sinergi. Ende ini sangat strategis, kota tua, dan di tempat inilah Pancasila itu lahir, ya. Kita tidak bisa lupa sejarah. Kemudian yang kedua, di tempat ini juga lengkap. Dari dulu setelah Kupang itu kan universitas itu kan ada pertama di Ende, ya. Undana cabang Ende, ya. Dan sekarang sudah banyak, ada Uniflor, ada STPM, ada lain-lainnya, saya kira tambah banyak. Nah, kalau kita lakukan kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi, tentu pemerintah kan pasti akan disupport. Nah, anggarannya ada di pemerintah, tapi kita harus pilih-pilih. Sebagian kita perlu lead bank. Skala prioritas begitu ya. Skala prioritas. Kita perlu lead bank. Ya, saya pernah lakukan waktu menjadi kepala Bapeda di Ende 2007 sampai 2012. 2008 sampai 2012. Kita kolaborasi dengan pendidikan tinggi, dengan Uniflor. Ada banyak penelitian yang kita lakukan. Salah satunya yang saya masih ingat adalah penelitian di bidang pertanian untuk mencari kembali varietas unggul lokal. Ya. Padi lokal, jagung lokal, kemudian umbi-umbian lokal yang tidak boleh hilang. Kenapa demikian? Karena ini sudah teruji dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dia yang tahan hama. Ya. Ini tidak boleh hilang karena datangnya varietas baru. Ini salah satu. Kemudian yang kedua, menyiapkan meningkatkan kembali workshop, bengkel-bengkel yang pelatihan dan lain-lain. KLK yang ada, ya. Mau tidak mau kita harus siapkan itu, sehingga kita punya generasi muda kan akan mendapatkan tempat untuk belajar dengan cepat, dan ini semua harus difasilitasi pemerintah. Demikian juga di bidang olahraga. Ya, Ende dari dulu terkenal dengan jago bola juga, jago bola. Betul. Kenapa kita harus tanggung? Karena di tempat lain ada sekolah bola. Ya. Saya kira kita orang Ende lebih banyak menonton dari pinggir, dari pinggir. Padahal kalau bola main di lapangan Perse, kualitas kita tidak kalah jauh kan begitu. Itu berarti ada kolaborasi yang gizinya harus diperhatikan. Jadi perlu ada sekolah itu. Demikian juga saya kok berpikir dulu pernah teman-teman terutama di kota, di bawah, di pertokoan, itu jago bulu tangkis, jago basket. Ya. Karena waktu itu ada sekolah China sekolah Cina. Ada. Saya masih belum lahir mungkin. Ada. Itu ada. Dan ini kan perlu dilihat kembali, ya toh, kita digerakkan kembali. Siapa tahu suatu ketika kan kita harus bermimpi, ya. Siapa tahu suatu ketika ada anak putri dari Ende, ada putra dari Ende yang bisa main di PON seperti sekarang ini. Jago bulu tangkis mau di PON sampai ke Olimpiade. Ya. Nah, kalau kita dengar itu Grace dan yang menang kemarin, di Olimpiade yang dari Sulawesi.
dengan bapaknya membuat raket itu ya. ya kita miris, tapi ya itu sebenarnya loh, ini dulu dari dulu di ND orang sudah ada ya. Saya teringat mantan kepala dinas kesehatan almarhum yang sudah meninggal, Dr. Liong, Pak Herman Man yang sekarang wakil ya, wali kota. Dulu seringkali kejuaraan kejuaraan badminton itu dibuat ya, termasuk juga voli dan bola kaki. Nah, kita ingin hidupkan kembali itu semua, sehingga anak-anak kita kan terpacu. Tapi sarana prasarananya disiapkan pemerintah. Ya. Betul. Kalau kita tidak punya kan kita bisa omong sama Pak Yadin dan tim di provinsi kan begitu. Ya, kalau Pak Gubernur saya kira itu orang yang sangat antusias. Iya, sangat antusias. Asal idenya jangan kita tidak boleh kurang kan begitu. Demikian. Terima kasih banyak atas semua penyampaian yang mungkin sudah sangat memberi kesan buat kami, terlebih anak-anak muda, bahwa inilah perjuangan dari seorang Pak Dokter yang memang sudah disampaikan, dan memang tujuan dan juga pandangan perspektif terhadap ND ke depan seperti apa, lebih banyak kepada bagaimana SDM itu kita bisa terukur, terus teman-teman anak-anak muda ini bisa digiatkan untuk sebuah kegiatan olahraga dan lain-lain, sehingga mengurangi kejadian-kejadian yang seperti saya dengar informasi bahwa ada meninggal karena perkelahian dan lain-lain karena kerusakan anak-anak muda. Jadi mungkin ini yang perlu sudah digambarkan oleh Om kepada kami semua. Jadi mungkin ini terakhir nih Om, sebelum nanti ada pertanyaan lagi dari Om untuk teman-teman Millennial Channel supaya mereka dapat giveaway Om. Jadi nanti itu saya biasanya begini Om, di Facebook saya biasa selalu kasih hadiah kalau orang bisa begitu jawab. Jadi saya juga ada baju juga yang akan saya berikan ke anak-anak Millennial Channel yang sudah pantau dan subscribe di channel ini. Nanti saya akan memberikan baju, tetapi nanti di akhir pertanyaan saya minta Om yang akan memberi pertanyaan. Memberi pertanyaan kepada mereka supaya nanti mereka akan menjawab, supaya saya akan bisa berikan hadiahnya. Begitu. Jadi mungkin ini terakhir Om, dari semua pertanyaan, harapannya Om untuk kami anak-anak muda, khususnya yang ada di Kabupaten ND, supaya dapat berbicara banyak di kancah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya, dan juga mungkin Indonesia secara keseluruhan. Mungkin harapannya Om untuk kami anak-anak muda apa? Supaya bisa memotivasi kami begitu kan? Begitu Om. Ya, Pak Yadin, saya tentu berbicara harapan itu dari kenyataan yang saya hadapi. Ya. Siap. Anak-anak muda, generasi muda, ya kita harus berpikir komprehensif, heterogen, ya tidak boleh sempit. Ya, saya beruntung mendapat pendidikan di tempat yang kemajemukan di situ ya. Pak Yadin, saya selain dari pendidikan dasar menengah ya di Suradikara, di Ndau, dengan di Universitas Indonesia. Ya. Saya mendapat banyak teman-teman ya. Salah satunya Hairul Tanjung. Teman baik dengan Om juga. Ini bagus ya. Jadi kita tidak pernah berpikir suku, agama, ras, tidak pernah. Jadi kemajemukan. Jadi kemajemukan itu membuat kita menjadi besar dalam berpikir, besar dalam bertindak, kan begitu ya. Jadi sehingga kita bisa berkawan dengan siapa saja. Nah, satu faktor itu adalah tidak boleh. Jadi nasionalisme harus kita tingkatkan. Di sini tempatnya founding fathers memikirkan kemajemukan. Ya, ini kan jadi model sebenarnya. Role model itu ada dari ND. Jadi sehingga kita tidak boleh ada sekat-sekat itu. Kemudian yang kedua, pendidikan menjadi penting. Ya, tidak harus di pendidikan formal, informal pun demikian. Kemudian yang berikut, kita memang harus menyiapkan ya fasilitasi itu menjadi penting ya. Tidak ada satu generasi akan muncul kalau tidak difasilitasi oleh yang tua yang punya pengambil kebijakan ya. Kita lihat ya, Manchester United Ajax Amsterdam, di situ ada sekolah-sekolah semua ya, sehingga ya jadi
ke depan ya memang peran orang tua, peran pengambil kebijakan menjadi penting, agar supaya Anak-anak semua muda. itu terjawab. Hal-hal yang kurang kita pikirkan sama-sama. Ambil peran ya teman-teman yang milenial ya, tentu jangan lupa ya sekarang di generasi 4.0 ya. 4.0 ya benar. Jadi 4.0 teknologi informasi menjadi hal penting ya. Semua tidak boleh gaptek lagi untuk yang generasi muda. Yang tua boleh, tapi yang muda jangan. Tapi kadang yang tua HP-nya lebih canggih-canggih, Om. Nah, jadi tidak boleh yang gagap teknologi yang untuk yang muda. Nah, harapan besar itu ya saya kira harus digantungkan setinggi langit kan begitu ya, bahwa nanti yang terjadi adalah hal yang biasa ya, itu tentu kita yang nantikan, karena kita akan diberi pikiran, kemampuan untuk bisa merubah itu. Dan yang terakhir adalah ya selalu berdoa kan begitu ya, karena kalau ikhtiar usaha tanpa berdoa kayaknya hampa ya, berarti tidak tembus kayaknya itu ya. Itulah makanya jadi sehingga kita ringan, kita berkawan dengan siapapun, dengan siapapun dia, pasti kita bisa adaptasi. Dan saya kok mimpi ND ini sebagai kota tua, sebagai kabupaten yang tua ya, tentu ke depan dia harus lebih maju. Dari semua kabupaten yang ada di Flores mungkin. Sudah banyak pemimpin kita sudah berikan kontribusi masing-masing ya, mulai dari yang lalu Bapak Montero, Bupati Flores, sampai ke terakhir Bapak Ahmad Jafar ya. Saya kira masing-masing punya kontribusi sendiri-sendiri. Tinggal kita tinggal memberi warna masing-masing ke dalam ya. Nah, generasi muda tentu harus belajar dari mengambil ilmu-ilmu yang transfer ilmu harus jalan. Yang baik diambil, tentu yang kurang ya tentu diperbaiki. Demikian. Oke. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dan juga sudah menyampaikan inspirasi buat kami anak muda. Jadi Om, saya sampaikan lagi, mungkin Om ada pertanyaan silakan disampaikan supaya anak-anak milenial bisa dapat hadiah dari saya, Om. Jadi saya akan memberikan baju kaos juga dari GAP juga yang gambar planet gitu kalau saya tidak salah. Tapi saya tidak lupa bawa tidak, Om. Masa saya mau bawa, saya mau tunjukkan. Tapi Om kasih pertanyaan dulu. Pertanyaan apa saja, Om, supaya teman-teman bisa menjawab di kolom komentar nanti. Silakan, Om. Ini kan tentu pertanyaan saya berkaitan dengan kesehatan ya. Siap. Ya, kita ketahui bahwa ND salah satu kabupaten yang cukup berhasil ya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Sampai dengan terakhir kita sudah masuk di level 1 ya. Level 1. Dan ini kita harus bersyukur ya. Saya kira terima kasih semua ya dari seluruh jajaran Satgas maupun pemerintah daerah, masyarakat, demikian juga kekuatan masyarakat yang telah mengambil perannya masing-masing di lini terdepan ya, terutama pencegahan dan penanggulangan COVID. Ya, hal apa yang harus kita perhatikan betul-betul ya di sisi pencegahan untuk menanggulangi COVID-19 ini ya. Jadi itu pertanyaan apa yang harus dilakukan ya. Beri pribadi ya, apa yang harus dijaga secara pribadi supaya menekan pertumbuhan COVID-19 di Kabupaten ND ya. Baik pribadi maupun komunitas kan. Baik pribadi dan komunitas. Jadi teman-teman milenial sudah dengar ya tadi pertanyaannya, nanti dijawab di kolom komentar. Nanti akan mendapat giveaway baju kaos juga nanti yang kita akan berikan. Demikian mungkin sedikit bincang-bincang saya dengan Bapak Dokter atau Om yang juga menjadi panutan dari saya dan juga mungkin anak-anak muda seluruh Kabupaten ND tentunya, dan juga NTT secara keseluruhan. Kita harapkan semoga di November minggu-minggu awal kalau saya tidak salah ada kontestasi pemilihan bupati, wakil bupati secara tertutup, mungkin bisa mendapatkan hasil terbaik dan juga memberi
kita pendamping yang dapat memberi support dari kerja-kerja Pak Bupati Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad untuk dapat membangun ND ke depan. Jadi mungkin kita bisa pastikan di Desember kita sudah punya wakil bupati yang bisa mendampingi Bapak Bupati. Jadi kita berdoa sama-sama, kita bisa memilih mana yang terbaik, tapi yang voting bukan kita. Yang voting Bapak DPR yang berjumlah 29 orang ya, kalau tidak salah 29 orang yang sudah terdata di DPR yang akan memilih calon wakil bupati karena sistem pemilihan voting tertutup. Jadi pemilu tertutup kan Om ya, pemilu tertutup. Jadi harapan saya dan harapan kita bersama, doa Om bisa meraih sukses untuk bisa memberikan warna dan juga sesuatu yang baik untuk ND ke depan dan menjadi inspirasi bagi kami anak-anak muda. Demikian mungkin edisi pembicaraan saya dengan Pak Dokter. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi warna buat kita, dan juga mohon maaf ketika mungkin ada penyampaian yang salah atau ada sedikit mimik atau apa mungkin yang disampaikan yang salah dari saya atau dari mungkin itu kami minta maaf. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Salam Millennial Channel. Salam Millennial Channel.